mempelajari pertemuan keempat entrepreneurship, yaitu bisnis model kanvas. Nah, untuk bimbingan bisnis plan 2 ini, bisnis model kanvas, yang pertama adalah cover ya. Cover dibuat semenarik mungkin ya. Cover harus merepresentasikan karakter dari bisnis yang ada dalam bisnis plan. Secara umum, salah satu bisnis plan adalah sebagai proposal untuk bernegosiasi dengan pihak lain seperti investor. Nah, apa saja yang tercakup di dalam cover? Yang pertama yaitu logo. Logo akan merepresentasikan karakter bisnis Anda dalam bentuk grafis. Konsultasi pada ahlinya akan memberikan kemungkinan tampilan logo yang lebih baik. Untuk membuat logo pun dibutuhkan keahlian khusus ya, seperti dari warna logo itu sendiri, kemudian simbolnya, kemudian gambarnya yang merepresentasikan produk yang kita jual. Nama bisnis juga harus disebutkan dengan jelas. Seperti penamaan, sebaiknya dibuat sesimpel mungkin sehingga orang lebih mudah untuk mengingat. Ya, tentu saja nama bisnis ini harus dibuat semenarik mungkin dan seunik mungkin supaya berbeda dengan usaha yang lain. Yang ketiga, alamat kontak. Di sini alamat diperlukan untuk memberikan peluang bagi siapapun calon investor untuk menghubungi, sekaligus memberikan pernyataan pada calon investor bahwa bisnis ini memiliki kantor yang bisa dihubungi secara resmi. Untuk yang kedua, kita akan mempelajari mengenai bab 1, yaitu overview. Di sini berisi gambaran singkat tentang bisnis yang ada dalam bisnis plan ini. Yang pertama adalah bisnis background, latar belakang mengapa bisnis ini akan didirikan, ya, atau bisa disebutkan ide bisnis ini muncul atau bisnis yang belum berjalan. Yang kedua, vision and mission statement, visi, cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang, dan misi, langkah-langkah yang dicapai untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Kemudian product description, ini adalah deskripsi singkat tentang produk atau bisnis yang diperlukan untuk memberikan penjelasan singkat pada calon investor tentang bisnis ini. Yang keempat, organization structure, ini adalah struktur organisasi harus disebutkan sehingga calon investor bisa melihat tingkat kemapanan pelaku bisnis secara organisasi, sudah terstruktur atau belum, yang akan terlihat dari kejelasan struktur organisasi serta pengisian pos-pos dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas dan tugas yang dikerjakan. Oke, selanjutnya kita mengarah kepada bisnis model kanvas atau BMC ya. Nah, di sini untuk yang pertama kita tentukan dulu nih customer segmentnya ya. Di sini customer segment atau segmen konsumen yang ditarget merupakan hal yang terpenting yang harus bisa dijawab dari bisnis model kanvas. Kebanyakan model bisnis tidak memberikan hasil yang diharapkan karena customer segment ini tidak didefinisikan dengan jelas. Untuk dapat mengisi customer segmen dengan jelas, ini perlu diperhatikan yang pertama customer segment dimensi segmen konsumen ya. Perhatikan ya, kira-kira bisnis Anda ini menargetkan siapa ya, konsumen single atau multi site market ya. Jadi kita harus tahu nih segmentasi dari bisnis kita. Kemudian yang kedua, customer karakteristik ya, karakteristik konsumen. Di sini setelah memetakan dimensi segmen, maka selanjutnya mendefinisikan karakter segmen di masing-masing dimensi tadi ya. Sebagai contohnya misalnya segmen user, maka user karakteristiknya seperti apa ya. Kemudian ada beberapa pertimbangan lagi, misalnya usia atau gender, passion, habit, hobi, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, target yang ingin dicapai, dan sebagainya. Kemudian customer problems atau needs, masalah kebutuhan konsumen. Kira-kira apa sih masalah yang mereka hadapi, targetnya apa yang sedang mereka kejar, needs apa yang diperlukan oleh mereka. Kemudian di sini
kita harus bisa memetakan juga ya untuk outputnya berdasarkan target segmentasi konsumen tadi. Kemudian kita juga menentukan value proposition ya. Di sini kita bisa lihat ya, setelah Anda menemukan value propositionnya, pastikan Anda menghubungkan koneksi antara value proposition yang dimiliki dengan customer segment yang sudah dipetakan. Contohnya bisa dilihat ya di dalam tabel untuk key partner, misalnya partner pertama, kedua, ketiga. Misalnya kita memiliki beberapa partner. Kemudian key activitiesnya, activity 1, 2, 3, 4 yang berhubungan dengan key partner tadi. Ya, kemudian dari mana key resourcesnya, sumber dayanya dari mana ya, mungkin kita punya lebih dari satu ya untuk resourcesnya di resources 1, 2, dan 3. Setelah itu kita masuk ke value propositionnya ya. Misalnya di sini contohnya serious game with white label institusi ya. Kemudian pelatihan how to design your own serious game dengan expert. Nah, setelah itu customer relationship-nya ya diperhatikan untuk hubungan dengan pelanggannya. Pelanggan 1, 2, 3 dan seterusnya Anda petakan. Channels-nya juga ya Anda buat untuk channel 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini customer segment-nya adalah institusi pendidikan ya. Sedangkan yang kedua, how to design your own serious game with expert, ini adalah perusahaan atau expert. Untuk cost structure-nya, kita harus sudah bisa memetakan, sudah bisa memprediksi berapa cost-nya, biayanya untuk yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Kemudian revenue stream-nya juga kita hitung kekuatannya, yaitu di stream 1, 2, dan 3. Untuk di dalam business plan itu sendiri ya, kita lanjutkan ya. Ada mengenai tadi ya sumber dayanya, sumber daya manusia di sini misalnya pekerjanya siapa ya, resourcesnya. Kemudian dibuatlah struktur organisasi. Selain itu dari sumber bahan bakunya juga disebutkan. Misalnya kita memasok bahan baku dari mana, suppliernya siapa, supplier 1, 2, dan 3. Selain itu kita juga harus memikirkan tentang peralatannya. Peralatan di sini bisa mesin-mesin pabrik, bisa peralatan pendukung perusahaan. Kemudian ditentukan juga desain layoutnya ya, untuk perusahaan itu kira-kira tata letak di dalam toko atau perusahaan kita itu seperti apa ya, sehingga menarik investor dan meyakinkan investor bahwa usaha ini tuh akan berkembang. Kemudian dari segi finance atau keuangan ya, Anda harus memproyeksikan beberapa hal yang sangat penting ya, seperti break even point, kapan kembalinya modal ya, ditentukan misalnya dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun, atau berapa jumlah output yang terjual baru akan kembali modal. Itu pun untuk meyakinkan investor bahwa usaha Anda itu memiliki perkembangan yang sangat baik. Kemudian Anda juga membuat cash flow ya, proyeksi keuangan dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya sampai 25 tahun ke depan. Untuk pendukung usaha Anda bisa membuat seperti brosur, katalog, signage. Kemudian Anda bisa buat dengan media sosial misalnya ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan ya untuk mendukung ide bisnis Anda sehingga bisa terwujud. Saya rasa cukup ya untuk pembuatan model bisnis kanvas ini ya, dan pembuatan bisnis plan. Untuk selanjutnya kalian bisa pelajari di slide masing-masing dan mengerjakan tugas yang bisa diupload di LMS dan dikirim email. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.